Selamat pagi yang indah dan bahagia bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak atas hari ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami memahami firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hari ini tanggal 9 Desember 2025, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 4 yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Allah telah memilih kita untuk menjadi milik-Nya dan hidup kudus di hadapan-Nya. Kita telah dipilih dan ditentukan untuk menjadi bagian dari umat-Nya. Allah memilih kita bukan karena hal-hal yang kita lakukan atau prestasi kita yang kita capai, tetapi semata-mata karena anugerah dan kasih karunia-Nya yang tidak terhingga. Kita tidak mungkin mampu melakukan apapun untuk mempengaruhi pemilihan Allah terhadap diri kita sendiri. Pemilihannya semata-mata karena kasih karunia-Nya belaka. Lebih daripada itu, Allah memilih kita untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya, bukanlah tuntunan yang tak terpenuhi, melainkan panggilan untuk hidup menurut rencana dan tujuan Allah yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Allah ingin kita hidup sebagai anak-anak-Nya yang terpisah dari dunia yang penuh dengan dosa dan kekacauan. Tetapi bagaimanakah kita bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya? Melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Hidup kudus bukan sesuatu yang bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Kita dipilih dan ditentukan untuk hidup kudus tidak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi juga untuk menjadi saksi bagi orang lain tentang kasih dan kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk hidup kudus dan mengalami kehidupan yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalamnya. Jadi, marilah kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, berpegang teguh pada iman kita kepadanya, dan hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Mari kita terus mengasihi-Nya dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Efesus 1 ayat 4 ini menekankan bahwa Allah memilih umat-Nya sebelum dunia dijadikan dengan tujuan agar kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ini adalah anugerah kasih karunia yang Allah berikan secara cuma-cuma, bukan karena usaha kita, melainkan karena kehendak-Nya yang mulia. Renungan ini mengajarkan tentang makna hidup yang penuh, di mana pemilihan ilahi membawa panggilan untuk menjalani kekudusan dan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran jiwa kami, serta kami memfokuskan diri kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menuntun, membimbing kami dalam menjalani kehidupan ini sekaligus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada saat ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir di Sumatera Tuhan, khususnya Sumatera Utara. Biarlah Tuhan
yang menguatkan, yang memelihara, menjagai, dan melindungi mereka. Bukakan hati kami agar kami boleh menolong sebagian dari apa yang kami miliki untuk kami sumbangkan kepada mereka, Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikan juga kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka, Tuhan, sehingga mereka juga menyerahkan dirinya hanya kepadamu. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebentar lagi juga kami akan melakukan pekerjaan atau aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang memberikan semangat dan kekuatan bagi kami masing-masing, dan Tuhanlah yang memberkati kami semua. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat Advent, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.